Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wasallam ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala man tabi'ahum bi huda. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna ilma ladunni wa mashrabas safiyil haniya wa hab ya ghani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Juga para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini perkumpulan yang menjemput keridhaan, keberkahan, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita wasilahkan, kita jadikan majelis kita ini perantara untuk hajat-hajat kita, mudah-mudahan Allah sampaikan. Baik, masalah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki pelajaran hadis kita di dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, ya. Sampailah kita pada pembahasan khusyuk, ya. Babul hasu 'alal khusyu'i fis shalah. Bab menjelaskan tentang perkara khusyuk, anjuran untuk khusyuk di dalam sholat. Sebelumnya kita sudah membahas apa? Bab sutroh, ya. Penanda, ya, sebagai kita itu sholat. Kalau tidak ada satu barang yang tinggi seperti kayu, seukuran kayu yang tingginya itu 40 cm, 30 cm, diletakkan di depan kita sebagai penanda kita sholat, itu namanya sutroh, itu dianjurkan. Maka kalau ada yang masih meletakkan itu, lalu ada yang mau lewat depan kita sedangkan kita sedang melaksanakan sholat, maka harus kita halangi. Dan orang yang sengaja melewati di depan orang yang sholat padahal sudah ada tanda bahwasanya orang itu sedang sholat, maka itu dapat dosa besar, minal kabair, dari dosa-dosa besar. Kata Rasulullah, lebih baik dia menunggu 40 hari atau 40 tahun sampai orang ini selesai sholat ketimbang dia lewat dengan sengaja di depan orang yang sholat. Akan tetapi jikalau kita tidak memasang sutroh, tidak memasang pembatas sholat, ya, entah itu kayu yang tingginya 30 cm, begitu juga atau busur panah. Jadi zaman Rasulullah kalau tidak ada sutroh, ditancapkan busur panah, atau tidak ada busur panah, ditandakan dengan kain, ya, dengan lidah kita, atau ditandakan dengan sejadah, atau ditandakan dengan garis jikalau kita di luar masjid atau misalkan di lapangan, ya. Maka kita gariskan sebagai tanda kita itu sholat, itu wilayah kita sholat. Tapi kalau kita tidak memasang itu, ada yang lewat, maka tidak boleh kita begini kan, ya. Kenapa? Karena salah kita sendiri, kita tidak memasang sutroh, tidak memasang pembatas sholat. Baik, maka kita sampailah bab khusyuk. Masalah hadirin, innama yataqabbalus sholat ala qadril khusyuk. Sesungguhnya sholat itu diterima atas kadar khusyuknya orang tersebut. Maka tidak menutup kemungkinan orang itu sholat 4 rakaat, sholat 2 rakaat, sholat 3 rakaat, yang hanya diterima oleh Allah hanya mungkin takbiratul ihramnya. Mungkin yang diterima oleh Allah hanya Al-Fatihahnya. Mungkin yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya rakaat pertama. Mungkin yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sujud saja, yang lain tidak diterima. Maka sholat itu diterima atas kadar khusyuk. Maka mari kita memperdalami bagaimana cara kita khusyuk di dalam sholat. Baik, akan tetapi keistimewaan untuk orang yang sholat berjamaah walaupun hanya 2 orang, mereka diterima oleh Allah SWT pahala sholatnya dikarenakan mereka itu berjamaah, ya. Maka beruntunglah orang yang sholatnya berjamaah. Kenapa? Karena kalau sholat sendirian itu yang diterima kadar khusyuk. Akan tetapi kalau sholat berjamaah, maka Allah akan melihat imamnya khusyuk atau tidak, ya. Kalau imamnya khusyuk, maka makmumnya yang tidak khusyuk itu akan diterima juga pahala sholatnya seutuhnya, ya, semuanya. Kalau imam tidak khusyuk, maka dilihat makmumnya khusyuk atau tidak. Ternyata imam makmum tidak khusyuk, tapi tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sholatnya gara-gara berjamaah. Nah, itu ya. Maka
Beruntung sekali orang yang sholat berjamaah. Mungkin makmum sama imam tidak usuk gara-gara mungkin kepikiran apa? Ya kepikiran banyak pikiran, mungkin kompor di rumah belum mati, ya dah. Atau kunci masih lekat di motor, ya. Atau HP masih dalam tas nyangkut di motor. Maka kepikiran-kepikiran seperti itu yang menghilangkan kekhusyuan. Begitu juga kita sudah bahas apa saja yang menghilangkan kekhusyuan, apa saja yang mengganggu kita sholat. Ya, seperti ada orang perempuan yang lewat, begitu juga seperti binatang yang lewat, ya. Kendaraan yang lewat, itu bisa menghilangkan kekhusyuan kita. Ketika kita hilang khusyuk, maka berkuranglah pahala sholat kita. Baik. Maka bagaimana? Khusyuk itu didapatkan bukan didapatkan dengan cara yang makruh. Maka terkadang ya, mungkin orang yang belum paham tentang cara bagaimana sholat yang betul, maka dia menyangka ketika dia memejamkan matanya, mungkin dia merenungkan tadabbur bacaan ayat Al-Qur'annya, mungkin begitu, hingga dia mejam. Dia nyangka dia khusyuk gara-gara dia mejam. Padahal dalam hukum fikihnya memejamkan mata ketika sholat itu hukumnya makruh. Maka kata para ulama, tidak mungkin khusyuk itu bisa datang ketika seseorang itu melakukan hal yang makruh, ya. Malah sebaliknya, khusyuk itu bakal datang ketika kita menyempurnakan sholat kita dengan sunnah-sunnahnya, ya. Begitu juga dengan tadabbur bacaan zikir di dalam sholat tersebut, bacaan Al-Quran di dalam sholat tersebut. Maka Rasulullah ketika lewat ayat rahmat, Rasulullah minta rahmat. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rasulullah minta rahmat, Allahumma arhamna, Allahumma arhamni. Atau bahasa Indonesianya dalam hati, ya Allah kasih sayangilah aku, kasihilah aku. Ketika lewat ayat azab, Rasulullah membaca ta'awuz, ya dah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni min azabik. Ya Allah hindarilah aku dari azabmu. Supaya apa? Kita mengetahui arti zikir dalam sholat itu, arti Al-Quran, ayat yang dibacakan itu, supaya apa? Mendatangkan kekhusyuan. Baik. Nah, kita akan bahas hadis yang mana orang ini melakukan kemakruhan di dalam sholat. Makruh dari segi dia mengikuti ya kebiasaan Yahudi. Berarti ketika kita melakukan kemakruhan di dalam sholat, itu pun juga bisa mengurangi pahala sholat kita. Jadi ketika kita sholat berjamaah, jangan sangka kalau bahu kita belum sentuh, itu sudah dikatakan sofnya rapat. Maka itu bisa mengurangi pahala jikalau bahu dan bahu itu belum bersentuhan. Atau bukan bahu, artinya badan kita nempel dengan badan orang di sebelah kita. Itu tanda soft itu rapat. Jikalau masih belum nempel, ya, dengan ibarat kata ana bawa sejadah masing, ana bawa sejadah dewek, kawan tu bawa sejadah dewek, maka jangan sampai nijak sejadah kawan, sehingga softnya berjarak. Nah, ini juga mengurangi pahala sholat, ya. Tidak sempurna pahala sholatnya. Baik, dihilangkan pahala sholat gara-gara melakukan kemakruhan. Baik, kita bacakan hadisnya. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, beliau berkata apa? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajulu muhtasiran, muttafaqun alaih. Wal lafzu li Muslim, wal lafzu li Muslim. Wa ma'nahu yaj'al yadahu ala khasiratihi. Wa fil Bukhari an Aisyah anna dzalika fi'lul yahud fi salatihim. Baik, apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita, melarang umat Islam ketika seorang muslim sholat itu meletakkan tangannya, ya kedua tangannya di bawah pusat, artinya di pinggang, ya sekitar pinggang, ya. Dilarang. Mengapa? Karena ini orang Yahudi itu kalau dia sedang nyembah itu naruh tangannya begitu.
Jadi Rasulullah melarang kita untuk menyamai ibadahnya orang Yahudi. Cara prakteknya bagaimana? Mereka meletakkan tangannya ketika bersedekap itu di bawah pusat sehingga di deretan pinggang. Khasirah itu pinggang. Jadi tidak boleh begini. Mana praktekkan? Ya. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, sunnahnya itu apa? Kedua tangan itu di atas pusat di bawah dada. Ini mazhab Imam Syafi'i. Ya. Maka kalau begini, ini makruh karena menyerupai orang Yahudi. Meletakkan tangan itu di sekitaran pinggang. Ya. Kalau begini makruh. Ya. Yang sunnah itu bagaimana? Yang sunnah itu di atas pusat di bawah dada. Itu yang sunnah. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Sayyidah Aisyah, begitulah orang Yahudi dia ketika sembahyang. Ya, di tembok ratapan ya. Baik. Maka kata Al-Habib Alwi, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, pensyarah kitab ini menyebutkan, liyakun iqbaluka 'ala shalah ka iqbalika 'ala Allah yaumil qiyamah. Hendaklah engkau itu menghadap Allah ketika sholat sebagaimana engkau menghadap Allah nanti di hari kiamat. Engkau tunduk, engkau khusyuk, engkau takut. Begitulah kau seharusnya ketika setiap sholat. Ya dah, khusyuk, ya dah. Wa wuqufuka baina yadayhi wa huwa muqbilun alaihi wa anta tunadihi bi adab wa khusyuk. Dan berdirinya engkau ketika melaksanakan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, engkau bermunajat hendaklah memakai adab dan etika. Ya. Maka etika seseorang yang sholat itu ialah mencontoh sebagaimana Rasulullah sholat dengan sunnah-sunnahnya. Ya. Wa iyyaka an tatasyabbah bil yahud. Dan hati-hatilah engkau jangan sampai engkau menyerupai perbuatan orang Yahudi. Ya. Apapun saja, bukan dalam sholat saja. Maka Rasulullah ketika nengok Yahudi rambutnya belah tengah, Rasulullah langsung ambil sisir, rubah gaya rambut. Ya. Jadi nyisir samping. Ya. Apalagi kebiasaan orang Yahudi itu banyak, ya. Maka perlu kita ketahui agar kita terhindar dari makruh. Baik. Apa pemahaman tentang hadis ini? Jadi seolah-olah kata beliau, yunafil khudu' lil malikid dayyan. Ketika engkau menyerupai orang Yahudi ketika sholat, ya, tangan engkau di bawah, ya, sederetan pinggang, maka itu menandakan ketidakadanya apa? Etika, ketidakadanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga macam orang sombong, sehingga apa? Tidak mengikuti sunnah, melanggar sunnah, menyalahi sunnah. Maka itu jangan sampai, ya. Harusnya kita khusyuk. Baik, apa pemahaman yang bisa kita ambil dalam hadis ini? Larangan meletakkan kedua tangan di bawah pusat. Ya, larangan begitu. Kalau sambil ngantri BBM tak masalah. Ya. Atau lagi mahlul qiyam pun jangan begitu juga. Ya. Ketika kita bertemu, ketika lagi ngoceh, ya. Apalagi yang dilarang makruh itu apa namanya? Tasyabuh. Ya. Makruh menyerupai orang Kristen ketika berdoa. Ya, Nasrani begini, ya. Ini makruh. Kalau apa namanya? Lupa namanya. I'tikar. Kalau i'tikar beda. I'tikar itu sunnah. Bagaimana? Ketika dia nunggu Jumat, ya, atau dengar ceramah, ya. Tanda orang itu tidak mengusik-musik, tidak ada usil tangannya, begini tangan. Nah, ini sunnah Rasulullah SAW. Ya, begini atau begini, ya. Ada, ini sunnah, ada. Ini adab. Tapi kalau begini, itu orang Sunni. Ya. Kalau begini, agama lain juga sih sebenarnya. Ada. Kenal apa? Baik. Itu pemahaman yang pertama. Yang kedua, karahatut tasyabuh bil mukhalifin. Makruh bermirip-mirip dengan orang
yang menyalahi agama, ya, orang yang menentang agama kita. Sungguh Allah telah melarang kita dari menyerupai mereka fi jami'i ahwadihim, dari seluruh perbuatan-perbuatan mereka. Maka kita harus jauhi, ya, karena makruh. Makruh ini masalah hadirin itu menyebabkan Allah benci dengan kita. Baik. Tapi tidak dianggap dalam syariat itu sebuah dosa. Tapi akibatnya Allah benci. Ya. Allah benci dengan kita. Seperti innallaha karaha lakum qil wal ghal wa kasratus su'al. Ya. Dan Allah itu sungguhnya Allah itu memakruhkan kepada kalian, benci kepada kalian yang banyak bacot, apa ibarat banyak cincong, bahasa Jambinya gitu, atau apa nyenyes, apa namanya, lebeng, bahasa Jambi ini lagi itu kan, bahasa nasional lah, aku nggak tahu kan. Kalau bahasa Palembangnya itu cerudian, apa cerudian itu kepo, itu dia. Maka Allah melarang, membenci orang yang kepo, kecuali kepo dalam agama. Para sahabat pun sangat kepo sekali dengan agama, ya tak? Tapi kepo pada aib orang lain, sampai adab di dalam Islam itu, kita ketika jalan itu ada rumah orang pintunya terbuka, maka menoleh rumah orang itu karena ingin melihat isi dalamnya, itu hukumnya haram. Ya, hati-hati. Ya. Kenapa? Karena itu fudul, kepo yang dilarang. Ini tahu. Tambah lagi ngambil maling rupanya, ada. Nengok-nengok rumah orang rupanya maling. Ya. Tapi kalau kepo begitu dilarang dalam agama kita. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pahami dari hadis ini, ya walaupun satu hadis tidak masalah. Di situ ada larangan, ada anjuran, yang dianjurkan kita jalani dan yang dilarang kita jauhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, mengampuni kita, meluaskan rezeki kita, memberkahi kehidupan kita, ya, menyembuhkan penyakit-penyakit kita, menyampaikan hajat-hajat kita, dan Allah pun memudahkan urusan-urusan kita. Ya, Allah sembuhkan penyakit paman kami, yaitu Habib Subhan, ya, mudah-mudahan Allah sehatkan badan beliau, Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan apapun yang beliau gelisahkan Allah hilangkan, Allah mudahkan semua urusan-urusannya, dan kepada Sahibul Bait begitu juga, dan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua yang hadir dan orang-orang yang kita cintai dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli nafsin salihah jadi wa tadil khair wa bisyara dunyawiyah wa ukhrawiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.